karena di bulan Rajab ini masuk golongan arba'atul hurum, yaitu dari 12 bulan Allah menciptakan dalam satu tahun itu ada 4 bulan yang diharamkan. Apa 4 bulan yang diharamkan itu? Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idatun ibqa'id duraibiha biduraibiha fi jami'is sana al-ibyanu bihada dhikri khamsu wa salasina marrah fi akhir jum'ati man rajaba jana khutbah sani wa huwa Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah wa qad jarrabahu kathiru wa sahha indahu. Artinya iki kula pekti tesih mawon pinjing niki dina Jumat akhir ya. Nah, kita disunahkan untuk mengamalkan ya, karena di dalam bulan Rajab itu banyak amalan-amalan, baik itu doa ataupun yang lain, baik yang disebut istighfar Rajab, kemudian tasbih Rajab, doa Rajab dan sebagainya. Namun ada di antara para ulama itu banyak yang memberikan ijazah tentang amalan ini, yaitu amalan ini dilakukan di Jumat terakhir di bulan Rajab. Di sana tinggi ya, di ijazah. Nopo amalan ini? Amalan ini nopo fadilahnya adalah agar supaya di sepanjang tahun duit kula sampeyan itu tidak akan pernah habis untuk kebutuhan. Setuju? Setuju. Bisa ditambahkan. Nah, karena itu apa amalannya? Yaitu untuk mengamalkan itu sesuai apa yang didawakan itu di para ulama sing nyampaikan fa'idatun bi ibqa'id duraihimati fi jami'is sana al-ibyanu bihadzal fikri khamsu wa salasina marrah fi akhir jum'ati min Rajab. Agar uang kita tidak pernah kunjung habis di sepanjang tahun, dianjurkan membaca amalan 35 kali hari Jumat terakhir di bulan Rajab. Kapan wedane? Halal khutbah bisanya, yaitu saat khutbah antara khutbah awal menuju khutbah yang kedua. Macamnya cuma singkat, Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Insya Allah sepanjang tahun sampai terjebak kali sampai kira kekurangan duit, kurang sing seutang ya. Dan ini pun dia mengatakan kata yang mengatakan bukti, banyak bukti yang bisa berhasil. Dan ini pulau-pulau kayak ibu-ibu memang semangat ini. Tapi yang penting amalan ini tidak hanya sekedar untuk itu, tapi untuk bahasa ahli tauhid, semua amalan itu utamanya adalah untuk takarub Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, kemudian ditutup doa. Doa ini, moga sampean bareng-bareng kali kula sedulunya sing kakak ngatur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bimusahadati asraril muhibbin wa bil khalwati allati khassasta biha sayyidal mursalin hina asraita bihi lailatas sabi'i wal isrina antar khama qalbil khazin wa tujiba da'wati ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Iki ijazah. Jadi bisa diamalno di bulan Rajab mulai awal, khususnya malam 27 Juni sampai ketemu nanti mantun asar ya. Ini diwaca ya. Ini bentuk amalan ya. Kemudian kita membahas bahwa Allah Ta'ala itu menciptakan bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Jadi Allah menciptakan bulan itu ada 12 bulan. Kemudian disimpulkan lagi di antara minha arba'atul hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram atau 4 bulan yang dimuliakan. Nah, 12 bulan dan ada 4 bulan yang dimuliakan itu apa? Watan dawuni Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Bakrah radhiyallahu an marfu'an inna zamana qad istadaraka hayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal arda as-sanatu asna asara syahran minha arba'atul hurum. Dari Abu Bakrah radhiyallahu an bahwa Nabi SAW itu pernah bersabda, sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dan di dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, dan di antara 1 tahun 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram atau 4 bulan yang suci. Napa 4 bulan yang suci itu? Dirosikan Nabi salasun mutawaliyatun Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Nah, kemudian yang terpisah wa Rajabu mudharrul ladzi baina Jumada wa Sya'bana. Kemudian bulan yang terpisah adalah bulan Rajab. Itu bulan Rajab itu diapit antara bulan Jumadil Akhir dengan bulan Sya'ban. Jadi puncaknya Arba'atul Hurum 4 bulan ini puncaknya adalah bulan Rajab. Nah, sampeyan wis mau diajari di tauhid ini. Kalimat tauhid ini huruf ini rolas. Kalimat tauhid ini huruf rolas. Nah, sementara Gusti Allah ini menciptakan dalam 1 tahun itu 12 bulan. Inda syuhuri indallahi 12 syahran. Lam alif alif lam ha, alif lam alif alif lam lam jumlahnya rolas. Dari ketemu nih bulan itu. Nah, kemudian dari 12 bulan itu ada sebut minha arba'atul hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan, 4 bulan yang haram, 4 bulan yang suci. Kalimat tauhid la ilaha illallah itu corok nopo pokok ini saged mlebu lafaz jalalah. Huruf lafaz jalalah itu sekawan, sama dengan arba'atul hurum, ada 4 bulan ya. Dari sama la ilaha illallah. Nah, puncaknya 4 bulan itu ada di bulan Rajab. Rajab itu orang menyebut istilah syahrullah, yaitu bulannya Allah. Gato ya. Sementara lafaz jalalah Allah papat ini puncaknya adalah di huruf yang terakhir yang diwaca hu. Allah sebut ya diwaca Allahu. Nah, di sini jadi ngaji di mana ini. Nah, ini esok ini mereka tadi ini bermasalah sholat. Karena ini tutup ya sampai subuh. Apa ya?
polisi ini komandannya, polisi dijaga polisi awal ini. Lalu apa hu itu? Hu itu adalah ismun bil asma'i. Jadi nama dari semua nama-nama Allah. Ya, nama dari semua nama-nama Allah. Jadi puncaknya hu itu. Jadi sumbernya Asmaul Husna itu ada di dalam kuncinya awal adalah hu. Ya. Sedangkan nama Allah itu sendiri diperkenalkan kepada Nabi Musa. Ya Musa innahu anallah. Musa, sesungguhnya akulah Allah. Nah, sehingga ketika kita menyebut hu di sini, kira-kira apa di dalam perasaan kita? Nah, ini perlu dipertanyakan. Gak nyambung, gak tutup. Ketika kita menyebut hu di sini, apa yang ada di dalam perasaan kita, di dalam rasa kita? Apakah hu di sini bisa dilihat dengan mata? Jawabannya lah, tidak. Apakah bisa disentuh? Juga tidak. Gitu. Maka hu di sini bermakna yang disebut yang maha suci. Napa maha suci itu yang tidak bisa dinalar oleh akal manusia. Maha suci Allah itu manusia golongan kalimat wala ditun wala nitun wala mislun. Itu golongan wala sampai tafsir itu. Gak kena digawe misil-misilan, gak kena digawe timbang-timbangan, gak kena digawe waktu-waktuan. Itu golongan wala. Yang artinya Allah Maha Suci itu tidak bisa ditakwil. Karena Maha Suci dari sifat jismiyah, sifat kebendaan. Sedang benda itu ada benda kasar, ada benda halus. Sedangkan hu di sini tentunya di sini bukan benda. Maka karena bukan benda tidak bisa ditakwil. Hu wis menentu nek wis seru. Contoh ayat di dalam Quran ini bab urusan yang summastawa 'alal arsy. Allah bersemayam di atas aras. Istawa bersemayam di atas aras. Pun ini tidak bisa kita ditakwil. Kenapa? Karena Allah bukan benda, pastinya tidak bertempat di aras. Sementara araslah yang bertempat di dalam Allah. Nah, inilah. Makanya nggak usah nakwil, misalnya terus meneng. Oke. Iku cocok dawuhe Sayyidina Ali ngoten. Laisa lahu makanun wala zamanun fa khalaqa makana wa zamana. Allah itu tidak bertempat, tidak ada ruang, tidak butuh waktu. Fa khalaqa makana wa zamana, tetapi Allah yang menciptakan tempat. Bukti ono langit, ono bumi. Bukti cara syariat Kanjeng Nabi diperintah nang langit. Waktu napa? Waktu Mi'raj. Berarti Gusti Allah pengen ninggalin tempat, tapi aja dinilai Allah itu manggon di dhuwur langit. Nah, ini jangan begitu. Luhur ini harus ditakwil semuanya mawon. Kemudian ayat yang lain, bukan ayat, konten hadisin Kanjeng Nabi, yanzilu rabbuna. Allah itu turun sebagaimana Nabi bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin hatta yabqa sulusul lailil akhir ila sama'i dunya. Rabb kita tabarakallahu wa ta'ala turun setiap malam tatkala tinggal sepertiga malam yang terakhir di langit dunia. Gusti Allah itu bendino setiap malam itu turun ke langit dunia. Artinya ya kan boleh dunia dan sampai bulan ini. Lu ini ya jadi takwil lah, aja digambar kaya Gusti Allah merosot itu mudun mendhuwur langit syarat tolong pondok nggak bisa. Apa tujuannya? Bisa fayaqulu ketika Allah turun dari bumi langit itu Gusti Allah dawuh man yad'uni fa astajiba lahu. Siapa yang berdoa kepadaku maka pasti aku kabulkan doanya. Nah, ini masyarakat ngamungi muga-muga dijabahi doa. Man yastaghfiruni wa aghfir lahu. Sapane wong sing njaluk sepuro nang aku pasti tak ampuni semua dosa-dosanya. Sing mencewu sing prem-prem maksiat itu ngumpuli ngono.
sampai jaluk sepuro rawuh iki insyaallah dijaga di sepuro diampuni oleh Allah. Man yas'aluni fa'u'tiyahu. Siapa yang meminta kepadaku maka aku memberikan permintaannya. Ini wis diiling-iling dari Allah ini. Cuma enak om begitu lu kok enak. Maka kalimat napa Rabbuna yanzilu Rabbuna, Allah turun ini bukan turun dari atas ke bawah. Semua menunjukkan bahwa Allah turun secara hakikatnya sesuai dengan sifat kemuliaan dan kesempurnaan daripada Allah itu sendiri. Ya, kalau kita paham ya baca mengenai ini. Jadi ini meyakinkan saja. Kemudian ayat lain dalam Al-Quran, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Jangan kita menafsirkan tangan itu seperti seperti tangan jasad kita, tentu itu sangat mustahil. Tetapi kita harus meyakini bahwa Allah suci dari sifat kemiripan makhluk-makhluk dari segala sifatnya. Karena Allah berfirman, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang setara dengannya maupun menyerupainya. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi tidak ada yang menyamainya. Sehingga kesimpulannya ini ya, masalah ini. Jika ada seseorang bertanya kepada kita, bagaimana cara Allah turun dari langit itu, langit ke dunia itu, sebab terdahulu itu keterangan ini. Sebelum kita menjawab lebih jauh, tanyakan terlebih dahulu orang yang bertanya itu, kaifa ya'rifullah, bagaimana kau mengetahui tentang Allah, bagaimana kau mengetahui tentang zatnya Allah. Jika mereka mengatakan saya tidak tahu kaifiahnya zatnya Allah, maka jawabannya untuk mengetahui kaifiah sifat maka harus mengetahui terlebih dahulu kaifiahnya zat. Kenapa? Karena wasifatu la yanfaku bidzati wasifatu yadullu ilal mausufi. Karena sifat itu tidak bisa dengan zat, maka untuk bisa mengetahui tentang zat itu, ya, untuk bisa mengetahui menceritakan tentang sifat-sifat itu menunjukkan kepada zatnya. Berarti kita harus tahu zatnya dulu baru kita bisa mensifati. Paham? Jika paham ya wis aku salah. Dulu aku ngomong dia. Iya. Jadi kesimpulannya, bagaimana seseorang mau menuntut untuk menjelaskan bagaimana cara Allah mendengar, bagaimana cara Allah melihat, bagaimana cara Allah berbicara, bagaimana istawanya Allah dan sebagainya. Padahal mereka tahu bagaimana hakikatnya, kaifiahnya zatnya Allah. Mereka tidak tahu kaifiahnya zat. Maka jika seseorang sudah mengetahui bahwa Allah adalah zat wajibul wujud, maka pasti kita akan memahami sifat kesempurnaan daripada Allah itu sendiri. Jadi bukan sakit Pak. Jadi ono ilmu yang tidak bisa diurai. Nabi mengatakan inna fil Qur'ani sab'ata butunin. Ya. Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu terdapat 7 pengertian yang tersembunyi. Artinya tidak bisa secara letters itu diterangkan secara gamblang, nggak bisa. Banyak kalimat-kalimat metafor, termasuk masalah pembahasan tentang Isra dan Mi'raj. Sehingga nek kula cerita bab niku wau, apa korelasinya? Oh itu ilmu gaduh, hanya kebetulan saja. Jangan kita mengatakan begitu. Gusti Allah itu men-setting itu sudah jelas Pak. Tidak ada Allah menciptakan segala sesuatu itu sia-sia atau kebetulan. Itu harus kita camkan betul. Kadang-kadang kita menyampaikan begitu, itu kan kebetulan, ketepaan aja. Semua yang terjadi itu atas izin Allah. Tidak ada sesuatu kejadian itu kebetulan. Karena jika tanpa seizin Allah maka semuanya tidak akan pernah terjadi. Jadi nunggu dek ngarep dek buli sing ngantuk sing main-mainan kewaruk kan itu semua takdir pengeran.
Jadi sampai tunggu yuk gak tak salah kok wis padha tak diriwayat itu ngerti apa. Lu ngono. Jadi semua itu sudah ada settingannya dan semuanya tidak ada yang sia-sia. Coba lihat surat Al-Imran itu Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Tidaklah engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Semuanya itu ada hikmah. Nah kembali ini untuk meningkat karena ini waktu ya. Karena cerita secara rinci masih khusus saya. Bulan Rejab ini bulan istimewa. Ayo dibuka ini. Mana malam itu likur ya, apa? Terus ada ini biasanya kalau malam itu likur kalau nggak dekem ya. Itu di kamar jena. Di sini Allah memerintahkan kewajiban sholat 5 waktu, yaitu Isra Mi'raj. Ini Isra Mi'raj itu menyangkut masalah keimanan, masalah keimanan. Dan Isra Mi'raj ini informasinya langsung yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Isra Mi'raj itu Kanjeng Nabi itu selalu dibarengi oleh malaikat Jibril. Coba dilihat ini. Nah, rujukannya jangan dulu ini. Cuma dulu bahas tentang surat Al-Isra dan beberapa ayat di dalam surat An-Najm. Pertama surat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayat. Pertama kalimat yang tertera di dalam surat Al-Isra itu Subhana, Maha Suci Allah. Nah di sini menunjukkan bahwa Allah itu tadi saya katakan Maha Suci itu tidak terikat dengan akal kita. Maka tidak sampean membicarakan atau membahas tentang Isra Mi'raj kok melogikakan sampai kiamat gak kira percaya. Wong Isra ini perjalanan darat. Kanjeng Nabi Isra ini minal Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Niku lek ditumpakno unta naik darat, naik onta, niku ditempuh 40 hari 40 malam. Sementara Kanjeng Nabi tidak cukup mi'raj Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa sampai munggah nang dhuwur langit. Langit itu lapise 7. Mari ngono munggah meneh teng Sidratul Muntaha untuk menemui Gusti Allah. Ngono ya jare iki. Tapi aja muni menemui Gusti Allah kok adoh bicara. Oh. Nah ini perlu nanti kita bahas sebetulnya. Cuma kita pokok-pokok ini. Makanya kalimat awal Subhana, Allah itu tidak terikat dengan akal manusia. Sampai gaya akal gak akal kok doai. Karena Allah tidak tahu dengan akal kita. Bukti ini kayak dibuktikan secara fakta nyata sekarang. Langit itu gak cagai. Kok gak lugur? Inilah Maha Suci Allah dibuktikan oleh Allah. Wakilah betul mulai malaikat tuanya langit gak kuat, gak sanggup. Bukan nolak karena ketidakmampuannya. Itu menunjukkan kemahasucian Allah. Dan dia untuk bangunan, tak kalau arsiteknya ini, Pak Haji Hedi. Setiap bangunan, sekecil apapun bangunan, mesti Allah cagai. Kalau cagai gak ada di bangunan kamu. Langit kalau bangunan ini, Allah cagai. Itu Maha Suci. Allah menciptakan surga. Apa perlu didesain di sini? Gaya gambar di sini. Apa betul arsitek? Enggak perlu. Kalau Gusti Allah menghendaki idza arada say'an an yaqula lahu kun fayakun itu jadilah. Allah masuk firman ngono. Kudratnya Allah kuasa dan ketika berkehendak ya sudah jadi. Itu namanya kun fayakun. Dia campur mulai sampai nomor campur sing lower ini enggak enak. Ya. Pertama. Ayat yang kedua, asra bi abdi videonya. Asra bi abdi, ia isrokan hambanya di sini. Ia isrokan hambanya berarti Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad. Karena dalam kalimat bi abdi ini
ternyata mempunyai keunikan kalimat. Karena apa? Karena tanpa huruf ba di depan abdi itu sendiri, itu sudah menunjukkan kata maf'ul bih, kata penderita. Istilahnya objeknya itu sudah jelas. Maka ketika kita membaca asro abdi tanpa huruf ba di depannya, itu tidak mengurangi makna, sama ia isrokan hambanya. Jadi kenapa kok ditambah huruf ba di sini? Ba di sini adalah sudah menunjukkan tergolong kalimat yang mufidah, yang berfaedah, yang sudah sempurna. Sehingga dengan masuknya huruf ba di sini untuk lebih menyempurnakan, kalau bahasa saat ini mempertegas, bahkan tidak ada orang supaya wong itu gak usah katik komentar, gak usah katik bertanya lagi, ojo katik takon. Kalau dikuatkan bima iya, bi penyertaan di sini. Nek cara bahasa ahli nahwu niku nerangno bi niku diartikan dengan, nggih. Nek jarine wong Jawa kelawan. Nek bahasa Inggris apa? Dengan. Wet. Waduh koyo yo. Bahasa Madura apa? Wis pokok sejenis itu, Pak. Artinya di sini tanpa bersama dengan Allah, maka siapapun tidak akan bisa berangkat sendiri. Loh, itu dipertegas supaya nggak katik gunungan, nggak katik komentar. Redaksi di dalam Al-Quran adalah la haula wala quwwata illa billah. Ya. Lalu timbul satu pertanyaan. Kenapa Allah membuat satu kejadian peristiwa Isra Mi'raj? Ada visi misi apa di dalamnya? Jawabannya adalah tarbiyah minal maula, calon-calon khalifah minal abd, untuk mencapai kesempurnaan maqamatil ubudiyah. Sehingga kalau sudah sempurna maqamatil ubudiyahnya, maka mereka akan lebih mudah mengenal ubudiyahnya Allah. Apa omong gak sembahyang jadi ini Islam KTP, karena mereka tidak mengenal rububiyahnya Allah, karena mereka bukan masuk di dalam maqamatil ubudiyah. Ini rahasia ini saja. Apa Allah ahli sembahyang ketoke jamaah rutin, maksiat ya rutin, tapi di pasuran ini kok segede-gede mudik ini apa doa ya. Inilah yang membedakan maula dengan abdul, pelindung dengan hamba. Ya. Kita ini akan dijadikan hamba, abdul dari kata anak bi abdihi. Kita ini akan dijadikan hamba Allah, bukan hamba nafsu, bukan hamba dunia, bukan hamba jabatan, bukan hamba-hamba yang lain. Bukan. Ini kilo saja nih masalah Mi'raj. Siapa yang menjadi capaian tingkatan abdul di sini? Mereka-mereka yang sanggup menjalankan hablum minallah wa hablum minannas. Nek bahasa Kanjeng Nabi, Isra itu hablum minannas, wa hablum minallahnya niki adalah Mi'rajnya. Mi'raj itu sholat, kita beda pertama-tama. Hablum minannas adalah Isra, perjalanan darat minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Niku Isra. Karena itu kuncinya di sini, apa Kanjeng Nabi niku Mi'rajnya, Isra-nya itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, di mana dua masjid itu pernah menjadi kiblat umat Islam sedunia. Makanya istilah kiblatain. Masjidil Aqsa pun pernah menjadi kiblat, kemudian Allah memerintahkan dikembalikan ke Ka'bah Baitullah. Berarti kuncinya adalah kiblatnya minal masjid ilal masjid. Artinya Gus
Wahyu memberikan satu penjelasan singkat padat tapi terpercaya di sini. Karena konteksnya jelas. Bagaimana kita bisa Isra di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai manusia kalau kita menjadi abdul? Bagaimana kita menjadi abdul? Masukkan di dalam hati kita minal masjid ilal masjid. Apa itu masjid? Nusyir. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Allah sudah bersumpah, masjid itu kepunyaanku kata Allah. Jadi Gusti Allah itu menjaga dengan sendirinya. Masjid-masjid itu kepunyaanku. Dan jangan sekali-kali Anda di dalam masjid itu mengingat selain aku. Artinya ojo sampai guneman satyane Allah. Intinya masjid itu hati yang selalu melekat berpikir kepada Allah. Pepes kaya ono penjenengan di mana kita hijrah, di mana kita berpindah. Kayak contoh hadis bin Nikmah, walaupun tidak sederajat dengan Nabi, paling tidak kanjeng Nabi itu laqad kana Rasulillahi uswatun hasanah, menjadi suri teladan. Contohnya kanjeng Nabi itu dipeloki karena ini menjadi jenjang hidup dan kehidupan kita yang sebenar-benarnya itu. Kula saking kasuruan melaku teng mriki lek ati niki menunjukkan minal masjid ilal masjid, hati yang bersih yang selalu ingat kepada Allah iku ya Isra. Tapi itu ibadah kanjeng Nabi, kanjeng Nabi betul-betul nyata dari Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Niki Isra penjenian hati. Lah kok kepingin Isra Mi'raj, omane Mi'raj, Isra ini sangat dalam. Napa Isra diawali minal gerdu ilal gerdu, minal warung ilal warung. Omane minal pasar ilal pasar, minal mall ilal mall. Kali ini Isra Mi'raj boten saged Pak Rei. Konteksnya di dalam hati itu harus jernih dulu, bersih di dalam hal-hal yang mengotori di dalam jiwa kita. Makanya nek ana wong sing jarene ahli ibadah, ahli sholat, kok sing tukang rasani, kok sing duweni sifat iri, drengki, durung bener sembahyang itu durung bisa mi'raj. Amin. Abdul hablum minan nas. Hablum minallahnya bagaimana? Ini bab urusan sholat tiba waktu hablum minan nas. Nabi itu mempunyai visi misi di dalam urusan tingkatan mi'raj itu. Subhanalladzi asra bi abdihi. Bi abdihi ini bisa mengenal kepada siapa saja abdul. Jadilah menjadi hamba. Kalau misalnya dikhususkan untuk Nabi Muhammad SAW, mungkin redaksinya berbeda. Subhanalladzi asra bi rasulihi, khusus para rasul. Asra bi nabi, khusus para nabi. Asra bi walihi, khusus para wali dan seterusnya. Ini tidak bi abdi siapa? Jadilah abdi, jadilah abdul, jadilah hamba. Hamba siapa? Hamba Allah. Bukan hamba dunia, bukan hawa nafsu, bukan hamba yang lain. Nah, disinilah hakikat daripada Isra dan Mi'raj. Pun disingkat dengan masjid jelas masjid. Nah, kanjeng Nabi nerangno minal masjid ila masjid itu surat An-Najm. Qul innama ana basarun mislukum yuha ilayya wa man yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, berikut untuk meningkat Mi'raj adalah setiap kita bisa bertemu dengan Allah sewaktu kita sholat. Di situ kita berusaha benar-benar bisa bertemu dengan Allah, sambung kepada Allah. Itulah yang dikatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Di saat apa? Wabil khusus kita mengawali sholat itu dengan takbiratul ihram. Maka disitulah naik mi'raj sebagai kudrat iradatnya Allah beserta
nafas kita, naiknya nafas kita, maka sebagai naiknya nafas hilanglah wujud diri kita, hanya semata-mata yang ada hanya Allah. Disitulah ketika naik namanya kita sudah fana, karena naiknya nafas diri kita sudah hilang. Ya apa ini ceritanya? Wis ngono wis. Nek kepingin kena yo. Wali biro wis. Iya, supaya tidak menjadi hamba dunia ya. Niki sing diaturaken mi'rabe kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga saat-saat di mana kita untuk mengamalkan di dalam sholat